kelas 12 CPS dari SMA Kristen Terang Bangsa Cirebon. Sekarang, saya akan menjelaskan mengenai materi pembelajaran matematika. Simak videonya ya. Baik, sekarang kita akan belajar mengenai turunan fungsi aljabar dan aplikasinya. Kita akan mempelajari mengenai pengertian, rumus turunan fungsi pangkat, hasil kali fungsi, turunan fungsi pembagian, dan turunan pangkat fungsi. Pengertian dari turunan fungsi atau juga biasa disebut dengan diferensial adalah fungsi lain dari suatu fungsi sebelumnya. Contohnya, fungsi f dijadikan f aksen yang mempunyai nilai tidak memakai aturan dan hasil dari fungsi akan berubah sesuai dengan variabel yang dimasukkan. Atau secara umum, suatu besaran yang berubah seiring perubahan besaran lainnya. Proses dalam menemukan turunan tersebut disebut sebagai diferensiasi. Lalu untuk pengertian turunan aljabar adalah perluasan dari materi limit fungsi. Notasi turunan fungsi aljabar sebagai berikut. dy per dx sama dengan df per dx sama dengan y aksen sama dengan f aksen x. Seperti yang telah disebutkan di atas, jika turunan fungsi aljabar merupakan perluasan dari materi limit fungsi, sehingga dapat didefinisikan sebagai berikut. F aksen x sama dengan limit x mendekati 0, f x plus h dikurangin fx per h. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai rumus turunan fungsi pangkat. Bentuk dari fungsi pangkat adalah fx sama dengan x pangkat n. Sehingga turunannya adalah f aksen x sama dengan nx pangkat n min 1. Contoh soalnya, tentukan turunan pertama dari fungsi fx sama dengan x pangkat 7. F aksen x sama dengan 7x pangkat 7 min 1 sama dengan 7x pangkat 6. Selanjutnya, rumus hasil kali fungsi. Bentuk dari fungsi kali adalah fx sama dengan ux dikali vx, sehingga turunannya adalah f aksen x sama dengan u aksen x vx ditambah ux v aksen x. Contoh soalnya adalah, tentukan turunan pertama dari fungsi fx sama dengan x pangkat 7 y pangkat 2. U sama dengan x pangkat 7, sehingga U aksennya adalah 7x pangkat 6. V-nya adalah Y pangkat 2, sehingga V aksennya adalah 2Y. Maka F aksen X sama dengan 7x pangkat 6, Y pangkat 2 ditambah X pangkat 7, 2Y. Selanjutnya, rumus turunan fungsi pembagian. Bentuk dari fungsi pembagian adalah fx sama dengan U per V. Sehingga turunannya adalah f aksen x sama dengan u aksen v dikurangi u v aksen per v kuadrat. Contoh soalnya adalah, tentukan turunan pertama dari fungsi fx sama dengan x aksen per y pangkat 2. U-nya adalah x pangkat 7, sehingga u aksennya adalah 7x pangkat 6. V-nya adalah Y2, maka V aksennya adalah 2Y. F aksen X sama dengan 7X pangkat 6, Y pangkat 2 ditambah X pangkat 7, 2Y per Y4. Selanjutnya, rumus turunan pangkat fungsi. Bentuk dari fungsi kali adalah Fx sama dengan Ux pangkat N. Sehingga turunannya adalah f aksen x sama dengan n kali u pangkat n min 1 dikali u aksen. Contoh soalnya adalah, tentukan turunan pertama dari fungsi fx sama dengan 2x min 1 pangkat 2. U-nya adalah 2x min 1, maka u aksennya adalah 2. F aksen x sama dengan 2x min 1 pangkat 2 min 1 dikali 2 sama dengan 4, 2x min 1 pangkat 1. Aplikasi turunan fungsi aljabar. Terdapat beberapa contoh turunan fungsi aljabar yang mana di setiap aplikasinya terdapat konsep masing-masing yang perlu dipahami. Berikut merupakan aplikasi turunan fungsi aljabar. Yang pertama, menentukan gradien garis singgung suatu kurva. Gradien garis singgung atau M pada suatu kurva Y sama dengan fx dirumuskan sebagai M sama dengan Y aksen sama dengan F aksen X. Yang kedua, menentukan interval fungsi naik dan fungsi turun. A. Syarat interval fungsi naik adalah f aksen x lebih dari 0.
Dan B, syarat interval fungsi turun adalah f aksen x kurang dari 0. Yang ketiga, menentukan nilai stasioner suatu fungsi dan jenisnya. Jika fungsi y sama dengan fx kontinu dan diferensiabel di x sama dengan a dan f aksen x sama dengan 0, maka fungsi memiliki nilai stasioner di x sama dengan a. Jenis nilai stasioner dari fungsi y sama dengan fx dapat berubah nilai balik minimum, nilai balik maksimum, atau nilai belok. Jenis nilai stasioner ini bisa ditentukan dengan menggunakan turunan kedua dari fungsi tersebut. Ini adalah satu nilai maksimum, nilai minimum, dan nilai belok. Lalu yang keempat, menyelesaikan soal limit berbentuk tak tentu. Jika limit merupakan limit berbentuk tak tentu 0 per 0, maka penyelesaiannya dapat menggunakan turunan yaitu fx dan gx pada masing-masing turunan. Jika dengan turunan pertama sudah dihasilkan bentuk tertentu, maka bentuk tertentu itu adalah penyelesaiannya. Tetapi jika dengan turunan pertama masih dihasilkan bentuk tak tentu, maka masing-masing fx dan gx diturunkan lagi sampai diperoleh hasil berbentuk tertentu. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Nah, sekarang udah ngerti kan? Sekian dari saya, terima kasih.